Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit rakyat, bertemu lagi dengan channel kesayangan kita ini, dan semoga sahabat-sahabatku sekalian dalam keadaan sehat. Dan yang sudah berkebun sawit, semoga hasilnya selalu berlimpah. Dan seperti biasa sahabat, pada kesempatan kali ini saya masih mengulas seputar pemupukan kelapa sawit. Dan sebelum video ini berlangsung, seperti biasanya bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe agar nantinya bisa mengikuti video-video dari saya selanjutnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel kita ini dan dirasa bermanfaat, silahkan bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya kepada sahabat petani yang lain agar bisa merasakan manfaat dari setiap video yang saya upload. Dan saya berupaya agar setiap video yang saya upload adalah yang bermanfaat bagi sahabat petani sawit sekalian. Oke sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tentang kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh para petani sawit ini tentang pemupukan. Jadi tujuan video ini adalah sahabat, ketika kita mengetahui kesalahan kita dan kita segera memperbaikinya dengan tujuan agar tanaman sawit kita bisa lebih baik hasilnya. Jadi kesalahan itu sahabat, di sini yang akan saya bahas adalah tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan di saat kita melakukan pemupukan. Jadi yang pertama itu kesalahan yang sering dilakukan oleh petani-petani sawit pemula itu adalah tentang pemahaman jenis pupuk sahabat ya. Jadi jenis pupuk ini yang beredar di pasaran tentu sangat banyak sahabat ya. Ini yang saya bahas tentunya pupuk-pupuk yang asli, yang memiliki standar edar ya atau SNI itu sahabatnya. Itu aja sudah mereknya banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara pupuk palsu sahabat, itu sudah lain hal lagi ya. Jadi ketika kita membeli pupuk, yang harus pertama kita perhatikan adalah kandungannya sahabat, karena ya kita tidak membeli merek sahabat. Jadi sebagai contoh, itu pupuk urea, itu kandungannya kan nitrogen seperti itu sahabat ya. Kemudian pupuk MOP kandungannya kalium seperti itu. Kemudian pupuk fosfat ya, pupuk TSP kandungannya fosfat. NPK juga seperti itu. NPK ada yang kandungannya 3 macam, ada mengandung urea, kemudian TSP-nya, ada MOP-nya, kemudian ada yang NPK juga yang 5 macam, ada tambahan dolomitnya, ada tambahan boratnya seperti itu. Jadi itu yang harus kita pahami betul-betul sahabat. Jadi ketika kita pergi ke toko, itu yang kita pahami adalah pupuk apa yang kita beli sesuai dengan tanaman kelapa sawit kita, yang usianya pun harus disesuaikan dengan jenis pupuknya seperti itu sahabat. Jadi tentu sebelum kita membeli, kita harus banyak-banyak mencari referensi terlebih dahulu itu sahabat ya. Kemudian sahabat, yang kedua kesalahan yang sering terjadi itu tentang dosis sahabat. Jadi dosis pemberian pupuk kepada tanaman kelapa sawit kita ini harus kita perhatikan sahabat, karena kalau sawit sebelum berbuah dengan sawit yang sudah berbuah, tentu dosisnya juga beda. Begitu juga dengan sawit yang batangnya semakin tinggi, tentu dosisnya juga semakin beda. Ini tentu kita sebagai petani harus jeli sahabat, memahami dosis-dosis tentang pemupukan kelapa sawit. Dan sahabat juga bisa cek video-video saya yang lain tentang berapa dosis sawit yang sudah menghasilkan, sawit yang belum menghasilkan, seperti itu sahabat ya. Jangan sampai kita nanti untuk sawit yang sudah berbuah misalnya, kita memberikan pupuk salah kadarnya, akhirnya buah sawit kita menurun drastis seperti itu sahabat ya. Dan kalau menurun drastis tentu kita sangat rugi itu sahabat ya. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian sahabat, yang ketiga adalah sahabat tentang cara kita menebarkan pupuk. Ini sangat penting sahabatnya. Jadi
ketika kita menebarkan pupuk itu, cara yang terbaik dan termudah itu sahabat, kita taburkan di sekeliling pohon kelapa sawit kita. Jadi dengan jarak kira-kira kurang lebih itu 1 sampai 1,5 meter mengeliling sahabat. Dan bukan asal tebar juga sahabat, jadi menebar yang terbaik itu pupuk itu tidak ada yang menggumpal sahabatnya, jadi ditebar merata, tidak ada yang menggumpal. Itu cara yang benar seperti itu sahabatnya, jangan sampai ada yang bertumpuk-tumpuk, karena kalau yang bertumpuk nanti sahabat itu lebih mudah pupuk kita untuk terjadi penguapan itu sahabat ya. Kemudian sahabat, kesalahan yang berikutnya yang sering dilakukan oleh petani sawit pemula itu adalah waktu menebar pupuk. Jadi waktu yang terbaik untuk menebar pupuk itu sahabat di saat curah hujan itu sedang seperti itu sahabat. Jadi bukan di saat kemarau dan juga bukan di saat musim curah hujan yang tinggi. Karena kalau di musim kemarau sahabat itu pupuk kita nantinya akan banyak yang menguap sahabat, apalagi kalau pupuk yang mengandung unsur garam-garaman ya sahabat ya, seperti urea, MOP itu kalau dilakukan di musim kemarau itu sangat disayangkan sekali ya sahabat ya. Makanya sahabat yang terbaik itu melakukan pemupukan itu di saat curah hujan itu sedang ya. Kalau curah hujan terlampau tinggi juga sahabat, nanti daya serap tanah itu juga berkurang, akhirnya pupuk juga banyak yang hanyut seperti sahabatnya. Jadi diupayakan waktu penebaran itu di saat curah hujan itu sedang ya sahabatnya. Kemudian sahabat, kesalahan yang sering dilakukan yang kelima itu tentang jarak itu sahabatnya. Jarak yang dimaksud di sini adalah sahabat jarak tebar dari satu jenis pupuk ke jenis pupuk yang lainnya. Jadi minimal sahabat jarak tebar itu adalah 1 bulan. Jadi sebagai contoh, kalau sahabat sudah melakukan penebaran dolomit di bulan ini, maka urea itu 1 bulan berikutnya, itu minimal seperti itu sahabat. Kenapa tidak boleh berdekatan sahabat? Sebagai contoh sahabat, kalau sahabat melakukan pemupukan dolomit berdekatan dengan urea ya, apalagi bersamaan, nanti itu pupuknya akan banyak yang menguap sahabat, yang menjadi amoniak seperti itu sahabatnya. Jadi itu tadi yang harus kita pahami sahabat, agar pemupukan kita betul-betul bisa efektif itu sahabat ya. Karena pemupukan ini memegang peranan yang sangat penting dalam budidaya kelapa sawit, juga harga pupuk ini sahabat lumayan tinggi sahabat ya. Jadi kita harus melakukan pemupukan dengan semaksimal dan seefisien mungkin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.